Jin Yaoyuan dapat bergandengan tangan dengan Demon Rache untuk membunuh Jin Yaohui. Jadi apa yang tidak mungkin jika dia secara tidak sengaja membunuh kakaknya sendiri saat duel? Jin Xiao memandangi pemuda yang menghela nafas di tempat yang sama. Menghela nafas. Dan hendak pergi. Aku pergi. Kekuatan semua pihak telah datang banyak sekarang. Dan bajingan tua ras iblis itu akan datang. Dan aku akan bertemu. Qin Yichen sedikit mengangguk. Dan tinjunya dikirim. Namun, ketika kedua Jin Xiao Chang terbang ke udara, mereka melihat mantan itu menatap dengan tegas dan berteriak tinggi. Senior. Jin Xiao Chang membeku dan melihat ke belakang. Maksudku, jika aku membunuh Jin Yaoyuan, apa yang akan terjadi pada senior? Begitu ucapan ini keluar, wajah Lu Xiaolu tiba-tiba berubah, dan dia mengancam akan membunuh putranya di depan wajah Lao Su. Hanya Qin Yichen yang tampaknya merasakan darah Raja Singa. Namun, setelah mengamati naga dan singa untuk waktu yang lama, mereka melihat buku-buku jari di lengan baju Jin Xiao Chang berwarna keputihan. Raja akan berterima kasih karena telah membersihkan sekte. Namun, Anda harus berpikir jernih. Kekuatan Yaoyuan tidak sederhana, dan pasti ada banyak pembangkit tenaga listrik ras iblis di sekitarnya. Berhenti sejenak, Jin Xiao Chang berkata lagi, lakukan semuanya dengan bersih. Terakhir kali kamu berada di makam para dewa, kamu masih meninggalkan sedikit titik lemah. Jin Xiao Chang pergi, tetapi sebelum pergi, pupilnya berwarna merah. Hanya Qin Yichen yang tersisa. Ziyun berkata dengan emosi, Wang Senior adalah pahlawan dari satu pihak, tetapi dia mengalami kesulitan. Saya tidak berani membayangkan bahwa dia hanya meminta bos untuk bergerak dengan bersih. Qin Yichen juga sangat tertekan. Dua putra kandung di bawah lututnya saling membunuh, dan putra keduanya adalah Demon Rache. Sebagai Raja Singa, ia harus sabar dan pasrah dalam menghukum anak kandungnya. Wang Senior Singa, itu tidak mudah. Di dunia ini, bukan hanya dia yang menanggung beban. Setelah berkonsentrasi, Qin Yichen berkata, ayo pergi. Kita harus pergi ke tepi Xinjiang Timur. Tepi Xinjiang Timur terbagi menjadi banyak domain bintang, tetapi kebanyakan didominasi oleh 3 klan singa emas. Dan yang paling makmur tentu saja adalah domain bintang tempat Raja Singa berada. Namun, Qin Yichen tidak berniat pergi ke sana. Lagi pula, Raja Singa berkata bahwa semua pihak dengan kepala dan wajah akan membawa keturunan disiplin untuk berkumpul di sana. Di antara mereka, mungkin ada kekuatan Demon Rache. Dia tetap tidak muncul. Oleh karena itu, 3 orang Qin Yichen memilih domain bintang paling timur di Xinjiang Timur, yang dianggap sebagai garis depan Xinjiang Timur. Tetapi Penatua Agung dari 3 klan singa emas sedang menjaga. The Great Elder sombong, dan pernah bersaing dengan Jin Xiao Chang untuk posisi Lion King. Tentu saja, Great Elder adalah orang yang kalah. Namun, meski kalah, Tetua Agung masih berada di portal timur Xinjiang Timur. Jika itu adalah orang timur, dapat dikatakan bahwa itu adalah medan perang pertama yang ditemui. Lihatlah saudara laki-laki yang lain. Dan lihatlah anak singa kecil yang berubah menjadi Demon Rache. Malu. Setelah mengetahui tentang masa lalu Lion King dan Great Elder, Ziyun tidak bisa menahan perasaan mencemooh. Tetapi Qin Yichen berkata dengan ringan, rendah, jangan katakan omong kosong ini. Karena semua pihak memiliki kepala dan wajah. Mereka akan mengunjungi Raja Singa saat berburu di Xinjiang Timur, sehingga domain bintang ini lebih damai. Meski begitu, banyak kekuatan berkumpul, dan ketika Qin Yichen tidak terbang di atas bintang, mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Apa yang mengejutkannya bukanlah Star Domain yang diperintah oleh Great Elder, tetapi tanah yang jauh di Xinjiang Timur. Ini berantakan. Arus turbulen yang tak terhitung jumlahnya, bintang-bintang redup, langit pecah, mengambang benua yang tak terhitung jumlahnya, ada lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan distorsi yang aneh dan beraneka ragam. Bisa dikatakan langit berbintang ini memiliki 1000 luka dan 100 lubang. Bahkan layar bintang di langit berbintang berwarna merah dan biru yang aneh. Tampaknya terinfeksi oleh darah pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Mengacau tanpa melihat ujungnya, tidak melihat ujungnya. Hanya melihat jauh, Qin Yichen merasakan suara membunuh dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, hampir menghancurkan gendang telinganya. Jalur sosok arogan, seolah jatuh di depan matanya. Medan Perang Dongjiang. 2 film membunuh bidang Asura yang tak terhitung jumlahnya. Di sini, berapa banyak pembangkit tenaga Gatrelen yang mati? Qin Yichen menggerakkan tenggorokannya, menggelengkan kepalanya. Dan sebelum adegan Asura, ketiga orang mereka sekecil 3 debu. Bahkan dewa yang telah hancur di ruang bintang, tetapi masih berdiri. Kekuatan dunia telah terdistorsi dan retak, dan jarak Qin Yichen sangat jauh. Di medan Asura ini, pasti ada harta yang tak terhitung jumlahnya, tapi sama saja, terkubur dengan bahaya yang tak terbatas. Cahaya pupil menyatu, dan orang-orang Qin Yichen 3 datang ke Star Domain di tepi timur Xinjiang. Menghadap ke langit di Star Domain, semuanya terjalin dengan warna biru dan merah. Cantik dan kacau, matahari dan bulan mengalir, dan fenomena alam berlapis. Ketika saya pertama kali tiba, Qin Yichen datang ke kota utama Star Domain Golden Lion City ini.
Meski tidak sebanding dengan jantung klan Singa Emas, kota singa tempat Raja Singa berada, kota Singa Emas cukup megah. Bahkan Qin Yichen berdiri di gerbang kota dan melihat ke atas. Puncak tembok kota. Di tembok kota, ada pembangkit tenaga pirang berdiri dengan ukiran singa emas di baju besinya, yang merupakan pasukan dari 3 Golden Lion Clan Golden Lion Guard. Tapi sekarang, di dekat perburuan Xinjiang Timur, gerbang kota terbuka lebar, dan semua kelompok etnis berkumpul, tetapi cukup ramai. Qin Yichen 3 orang berjalan di kota, yang paling terlihat sepanjang jalan, adalah patung singa emas yang megah. 3 singa emas, agung, mendulang keliling kota. Murid singa memandang dengan marah ke timur, dan surainya seperti hidup dan menakjubkan. Ini bukan patung sederhana. Di antara mereka ada kekuatan ilahi yang tersembunyi. Mereka mungkin adalah 3 pusat kekuatan Golden Lion Clan yang telah mempertahankan Xinjiang Timur, dan bahkan berkorban. Begitu Xinjiang Timur masuk, patung-patung ini dapat diaktifkan untuk menjadi kekuatan pertempuran untuk menjaga kota singa emas. Sambil mendengarkan pengenalan Hong Lian, Qin Yichen berjalan-jalan. Patung-patung ini ditempatkan secara mencolok di kota, untuk membuat para pihak beribadah. Namun, Qin Yichen tiba-tiba tercengang saat datang ke satu tempat. Karena di depannya, ada patung Dewa Iblis berlengan 8. Dewa Iblis Zhengming, 8 lengan mengepak, masing-masing lengan memegang prajurit sihir. Tengkoraknya memiliki 4 wajah, menghadap ke 4 sisi, seolah-olah berada di atas dunia. Di lautan kesadaran, suara Hong Lian membuat Qin Yichen bergetar, dan mata bintang itu tiba-tiba memerah. Sebelum ini, itu jelas idola Hao Guang Senior Ling. Dan di sana, itu Feng Yu. Itu harimau panjang, melolong. Posisi itu seharusnya menjadi pahlawan keluarga kupu-kupu Mingguang. Ada juga tembok kota. Pada saat itu, Patriark Dwarf Rache mengambil gambarnya sendiri, dan menciptakan suara yang alami. Menekan dan membunuh Dongman yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa menghancurkan. Di dalam laut kesadaran, Hong Lian sepertinya telah kehilangan jiwanya. Sejak awal, dia berteriak, perlahan bergumam, menundukkan kepalanya, air mata jatuh, dan jatuh ke laut emas yang diubah oleh kekuatan roh, membuat Qin Yichen seolah disambar petir. Dia belum pernah ke sini, tetapi saat ini sangat menyedihkan. Harus ada banyak idola di kota Singa Emas, untuk memuji perlombaan naga sejati dan pencapaian leluhurnya. Tapi sekarang, mereka telah berubah menjadi Dewa Iblis. Ziyun sepertinya merasakan sesuatu, tinjunya mengepal, dan dia tidak sabar untuk menghancurkan patung Dewa Iblis di tempat.